Bagaimana jika kau menikah tanpa cinta, lalu tiba-tiba hamil? Dari pria yang bahkan tak pernah menyentuh hatimu? Dan saat kau siap pergi, justru dia bilang, "Aku mencintaimu sejak awal." Tapi, benarkah cinta itu tulus? Atau hanya karena anak dalam kandunganmu? Amelia berdiri mematung di depan cermin. Gaun putih gading yang menjuntai lembut di tubuhnya seharusnya membuat siapapun merasa bahagia. Tapi tidak untuknya. Matanya kosong, bibirnya keluh. Tidak ada senyum yang merekah. Tidak ada kilau haru di bola matanya. Hari ini, ia menikah. Namun, bukan karena cinta. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, riuh tamu dan keramaian pesta pernikahan menggema. Musik lembut mengalun, namun bagi Amelia, semuanya terdengar seperti deru mesin yang memekakkan telinga. Tidak ada irama yang menyentuh hatinya. Tidak ada nada yang menyentuh jiwanya. Ibunya masuk, membawa seulas senyum lelah. "Ayo, tamunya sudah menunggu, sayang," ucapnya, berusaha terdengar bahagia. Tapi Amelia tahu, itu hanya topeng. Ibunya juga tak benar-benar ingin ini terjadi, tapi keadaan tak memberi ruang untuk pilihan lain. Pernikahan ini bukan hasil perjalanan panjang dua insan yang saling mencintai. Ini hanyalah sebuah kesepakatan. Sebuah tekanan. Sebuah jalan pintas yang dipilih oleh dua keluarga demi nama baik, demi bisnis, demi sesuatu yang tak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Sigit, pria yang kini menjadi suaminya, hanya menyapa sekilas saat ijab kabul selesai. Tidak ada tatapan lembut, tidak ada genggaman tangan, bahkan tidak ada pelukan kecil yang menenangkan. Amelia hanya menerima tatapan datar dan senyuman tipis yang lebih menyerupai basa-basi. Malam itu, mereka duduk dalam satu mobil, diam. Amelia menatap keluar jendela, membiarkan cahaya lampu jalan mengaburkan pikirannya. Sementara Sigit memainkan ponsel tanpa peduli. Seolah mereka bukan pasangan yang baru saja menikah. Seolah ia hanya menjemput penumpang yang harus ia antar ke rumah. Sesampainya di rumah baru mereka, sebuah rumah mewah dengan segala fasilitas modern. Amelia tetap merasa asing. Dindingnya dingin, lantainya terlalu mengilap, dan lorong-lorongnya terlalu sepi. Rumah itu besar, tapi kosong. Tidak ada kehangatan. Tidak ada aroma cinta. Hanya kemewahan yang menyembunyikan kehampaan. "Kamarmu di lantai atas. Aku di bawah. Kalau butuh sesuatu, bilang saja sama Mbak Rini," ucap Sigit sambil membuka jaketnya dan melemparnya ke sofa. Tak menoleh. Tak menunggu jawaban. Ia langsung berjalan ke arah dapur, mengambil air minum, lalu masuk ke ruang kerjanya. Amelia hanya mengangguk pelan. Hatinya mencelos. Jadi benar, ini bukan sekadar perasaannya saja. Sigit memang tidak menginginkannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti jam rusak. Bangun pagi, sarapan sendiri, duduk termenung di balkon, membaca buku tanpa makna, lalu makan malam sendiri lagi. Sigit pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Saat pun ia ada di rumah, interaksi mereka hanya seputar kalimat formal. "Sudah? Makan? Belum? Oke." Amelia mencoba berbicara, mencoba memahami. Tapi, setiap kali ia mencoba membuka pembicaraan, Sigit hanya memberi jawaban singkat atau berpura-pura sibuk. Amelia tahu, pria itu bukan orang jahat. Tapi sikapnya begitu jauh, seperti membangun tembok yang tak bisa ditembus. Ia pernah memberanikan diri bertanya, "Apakah kamu benci padaku?" Sigit terdiam lama. Lalu menjawab datar, "Tidak, hanya saja. Aku tidak pernah merencanakan ini." Jawaban itu mengiris lebih tajam dari pisau. Amelia bukanlah pilihan, hanya kewajiban. Malam-malam pun dilalui dengan sunyi. Amelia memeluk bantal sambil menatap langit-langit. Terkadang ia menangis dalam diam. Bukan karena sedih menikah, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Ia tak lagi tahu siapa dirinya. Ia hanya wanita yang menjalani peran istri di atas kertas.
Tanpa cinta, tanpa suara, tanpa kehadiran. Ia pernah menulis di buku hariannya, "Jika aku mati esok pagi, mungkin tak ada yang benar-benar kehilangan. Karena bahkan saat hidup pun, aku sudah tak benar-benar ada di mata suamiku." Hari demi hari, Amelia mulai mengabaikan harapan. Ia tak lagi menunggu Sigit, tak lagi berusaha menghangatkan rumah. Ia hanya menjalani. Seperti robot, seperti bayangan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah ia sampaikan. Ia takut. Takut suatu hari benar-benar menyerah. Takut jika hatinya mati sepenuhnya. Dan lebih dari itu, ia takut jika dirinya tak pernah dicintai seumur hidupnya. Amelia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa ini hanya fase. Bahwa mungkin suatu hari nanti semuanya berubah. Tapi di hatinya, ia tahu, ia sedang menggenggam kebohongan agar tak terjatuh. Hingga pada suatu sore yang gerimis, ketika langit menangis bersamanya, Amelia memandang ke arah cermin lagi. Kali ini bukan saat pernikahan, bukan dengan gaun putih, tapi dengan piyama lusuh dan mata sembab. Ia mengusap perutnya yang mulai terasa tak nyaman. Ada yang berubah. Tubuhnya memberi isyarat yang tak biasa. Amelia memejamkan mata sejenak. Entah mengapa, perasaan itu begitu kuat. Seolah tubuhnya ingin bicara sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan itulah awal dari bab baru yang tak pernah ia sangka akan terjadi. Hari telah berganti. Tapi kesunyian tetap menjadi satu-satunya yang setia menemani Amelia. Rumah besar itu seperti tempat penampungan jiwa-jiwa yang hilang arah. Mewah, luas, bersih, tapi tak punya nyawa. Tak ada suara tawa. Tak ada langkah, kaki lain selain dirinya sendiri. Amelia duduk di meja makan, menatap roti yang tak disentuh. Di hadapannya, 2 cangkir teh tersaji. Satu untuk dirinya, satu lagi, entah untuk siapa. Sigit? Sudah seminggu ini pria itu hanya pulang larut, lalu langsung masuk ke ruang kerja tanpa kata, seolah ia tidak ada. Mbak Rini, asisten rumah tangga yang tinggal di rumah itu, terkadang menemaninya sarapan, tapi perempuan itu pun tahu batas. Tak berani bertanya lebih dari sekadar, "Mau dimasakin apa hari ini, Bu?" Sisanya, kembali hening. Amelia menghabiskan waktunya membaca buku, tapi tak ada satu kalimat pun yang menempel di benaknya. Tangannya memegang halaman, tapi pikirannya mengembara jauh. Apa ia bisa hidup seperti ini selamanya? Terjebak dalam rumah tangga yang hanya formalitas? Dipanggil istri, tapi tak pernah diperlakukan seperti istri? Sore itu, ketika angin bertiup pelan dari jendela terbuka, Amelia memberanikan diri mengintip ke ruang kerja Sigit. Pintu tak dikunci. Pria itu tengah duduk membelakangi pintu, mata terpaku pada layar komputer, jemarinya menari di atas keyboard. "Maaf," Amelia membuka suara, nyaris berbisik. Sigit menoleh setengah. "Ada apa?" "Aku cuma mau tanya, kamu mau makan malam bersama?" Sigit menatapnya sejenak. Pandangannya datar. "Aku belum lapar. Kamu makan duluan aja." Jawaban itu bukan penolakan kasar, tapi cukup untuk menusuk tajam. Amelia mengangguk pelan dan menutup pintu. Hatinya makin hancur. Ia merasa seolah terus-menerus mengetuk pintu yang tak akan pernah terbuka. Di malam-malam berikutnya, Amelia berhenti menawarkan makan malam. Ia berhenti menyeduh teh untuk 2 orang. Ia mulai menerima bahwa kehadirannya di rumah itu tak diinginkan. Ia hanya seseorang yang ditaruh di dalam rumah, seperti vas bunga yang tak perlu disentuh, cukup dibiarkan di sudut. Namun yang tak bisa ia abaikan adalah perubahan dalam tubuhnya. Tubuhnya lelah, bahkan setelah cukup tidur. Pagi-pagi ia merasa mual, dan aroma makanan tertentu membuatnya ingin muntah. Awalnya ia pikir itu karena stres. Tapi ketika 2 pekan berlalu dan jadwal bulanan tak kunjung datang, ia mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa. Amelia pergi ke apotek secara diam-diam. Membeli alat tes sederhana, menyimpannya di kamar mandi pribadi tanpa sepengetahuan siapapun. Pagi harinya, setelah menahan napas panjang, ia memutuskan untuk mencobanya. 5 menit kemudian, dunia seolah berhenti berputar.
2 garis merah muncul dengan jelas. Tangannya gemetar. Tubuhnya lunglai. Ia terduduk di lantai, menatap hasil tes itu lama sekali. Kehamilan. Sebuah kata yang seharusnya membahagiakan. Tapi untuk dirinya, terasa seperti badai yang datang tanpa peringatan. Ia tidak menangis. Ia tidak tertawa. Ia hanya terdiam, berusaha memahami perasaan yang berjejal di dadanya. Ia hamil, tapi oleh pria yang tak pernah mencintainya. Pria yang bahkan tak pernah menyentuh hatinya, meski telah menyentuh raganya. Amelia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Tapi yang ia temukan hanyalah dingin, menelusup dari dinding kamar sampai ke rongga hatinya. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin lari, tapi tak tahu kemana. Hari itu, Amelia tidak turun untuk makan. Ia mengurung diri di kamar, hanya menatap langit-langit, berharap jawabannya turun dari langit. Tapi yang datang hanyalah senja yang menggantung ke labu. Ia menulis sesuatu di buku hariannya. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau cobaan baru, tapi yang aku tahu, aku tidak sendiri lagi sekarang. Setidaknya untuk sementara, aku punya sesuatu atau seseorang yang mungkin akan menyayangiku, meski ia belum mengenalku. Keesokan harinya, Amelia menatap wajahnya di cermin. Mata itu sembab, tapi di balik kesedihan itu, ada secercah kekuatan yang perlahan tumbuh. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memberitahu Sigit. Meskipun ia tak tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Menerima, menolak, atau bahkan meninggalkan. Namun satu hal pasti, kehamilan ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Malam. Harinya, ia menunggu Sigit pulang. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan lampu kecil, dan meletakkan kedua tangannya di perut yang masih rata. Tapi sudah terasa berbeda. Hatinya berdegup cepat. Ketakutan dan harapan bercampur tak karuan. Ketika suara, pintu terbuka, Amelia bangkit. Sigit masuk dengan wajah lelah, tak menyadari ada yang menunggunya. Aku perlu bicara. Suara Amelia tenang tapi tegas. Sigit menatapnya, sedikit terkejut. Mungkin karena selama ini wanita itu tak pernah memintanya bicara. Tapi malam ini, ada sesuatu dalam mata Amelia yang membuatnya tak bisa menolak. Boleh kita duduk? Tanya Amelia lagi. Sigit mengangguk, perlahan duduk di seberangnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka saling memandang lebih dari 3 detik. Aku hamil. Amelia mengucapkan kata itu pelan. Sigit terdiam, tak berkedip. Mulutnya setengah terbuka, tak ada kata yang keluar. Aku tahu kamu mungkin belum siap. Tapi ini kenyataan. Aku hanya ingin kamu tahu. Keheningan memanjang. Sigit menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Amelia menunggu. Tapi tidak ada jawaban malam itu. Sigit hanya berkata pelan, aku butuh waktu. Dan saat pria itu bangkit dan melangkah menuju ruang kerjanya, Amelia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Waktu berjalan lebih lambat sejak malam itu. Meski hanya beberapa hari, bagi Amelia rasanya seperti melewati lorong gelap yang tak berujung. Ia mengira kabar kehamilan akan menjadi titik balik, atau paling tidak, awal dari percakapan yang lebih hangat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan semakin tebal, Sigit semakin menjauh, dan Amelia kembali berteman dengan kesepian yang kian menusuk. Sigit tidak membahas kehamilan itu lagi. Ia seperti menelannya mentah-mentah dan menyimpannya di dasar pikirannya. Setiap pagi, ia tetap pergi tanpa pamit. Setiap malam, ia pulang larut, langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Bahkan saat mereka bertemu di lorong rumah, hanya anggukan singkat yang mengisi jarak di antara mereka. Amelia sempat berharap, meski sedikit, bahwa Sigit akan berubah. Bahwa berita itu akan membuka pintu yang selama ini tertutup. Namun yang ia rasakan hanyalah retakan-retakan baru yang makin melebar. Suatu pagi, Amelia bangun dengan mual hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut yang kosong. Mbak Rini yang mendengar suara dari dapur, segera berlari menghampiri. Bu, ibu tidak apa-apa? Wajah perempuan setengah baya itu dipenuhi cemas.
Amelia mengangguk lemah sambil menyeka wajah dengan handuk kecil. Aku hanya mual. Kalau begitu, saya buatkan teh hangat dulu ya, Bu. Jangan kosong perutnya. Nanti makin pusing, ujar Mbak Rini sambil membantu Amelia berdiri. Amelia tersenyum tipis, merasa bersalah karena hanya asisten rumah tangga yang memperhatikannya, bukan suaminya sendiri. Siang harinya, Amelia duduk di balkon belakang, memandangi taman yang rapi. Tangan kirinya mengelus perut, meski belum ada bentuk yang terlihat. Ia berbicara pelan, seolah sedang berbincang dengan bayi yang belum lahir. Kamu tahu, kamu belum apa-apa, tapi kamu sudah jadi alasan aku bertahan. Suaranya pecah di ujung kalimat. Ia tidak tahu harus berharap pada siapa. Keluarganya? Mereka menganggap Amelia sudah beruntung, mendapatkan Sigit, pria dari keluarga terpandang. Teman-temannya dulu? Sudah menjauh sejak Amelia menjalani pernikahan yang terlalu banyak misteri. Semua orang hanya melihat dari luar. Mereka melihat kemewahan rumah, kendaraan bagus, penampilan glamor di pesta keluarga. Tak ada yang tahu bahwa di dalam rumah itu, cinta bahkan tidak pernah diundang masuk. Amelia memutuskan untuk berkonsultasi ke dokter kandungan. Ia pergi sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Setelah pemeriksaan pertama, dokter menyarankan agar ia menjaga kondisi fisik dan emosinya. Stres berlebih bisa memengaruhi tumbuh kembang janin. Amelia hanya mengangguk, berusaha menelan fakta bahwa ia harus melewati semua ini sendirian. Malam itu, saat Sigit pulang, Amelia mencoba bicara lagi. Aku sudah ke dokter tadi siang, ucapnya, sambil berdiri di depan pintu ruang kerja. Sigit menoleh singkat. Sendiri? Iya, aku pikir kamu masih butuh waktu. Amelia mencoba terdengar tenang, meski hatinya bergolak. Sigit tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk pada dokumen yang ada di meja. Bagaimana hasilnya? Tanyanya datar. Semuanya baik, tapi aku disarankan banyak istirahat. Dan lebih tenang. Baik. Jawabannya pendek, dingin, kering. Amelia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya Sigit rasakan. Apakah pria itu marah? Bingung? Takut? Atau memang tidak peduli? Keesokan paginya, Amelia menemukan catatan kecil di atas meja makan. Aku akan keluar kota 2 hari. Urusan kerja. Tak ada sapaan. Tak ada pamit. Hanya satu kalimat. Seperti memo bisnis Amelia, meremas kertas itu erat-erat. Ia berjalan ke dapur, meletakkannya di atas kompor, dan membiarkannya terbakar. Jika itu perlambang dari sikap Sigit, maka biarlah hangus sampai tak bersisa. Selama 2 hari, Amelia tidak keluar kamar. Ia menolak makanan. Ia hanya minum air putih, berbaring, dan tidur dalam posisi memeluk perut. Tangisnya datang silih berganti. Ia tidak hanya merasa sendiri, ia merasa ditinggalkan secara perlahan, hingga tak ada yang tersisa. Di malam kedua, ketika angin berhembus kencang dan hujan mengetuk jendela, Amelia terbangun dari tidur lelap. Perutnya kram, nafasnya terengah, peluh dingin mengalir dari pelipis. Ia menahan rasa sakit yang tak biasa. Tubuhnya menggigil. Tangannya berusaha meraih ponsel, tapi jatuh ke lantai. Tolong! Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Mbak, Rini yang masih belum tidur, segera masuk dan menemukan Amelia lemas di tepi tempat tidur. Bu, ya Allah, ibu kenapa? Teriaknya panik. Aku, sakit, perutku. Amelia berusaha bicara, tapi kesadarannya mulai kabur. Tanpa pikir panjang, Mbak Rini menelepon ambulans. Tak butuh lama, Amelia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pucat dan lemas. Paginya, Sigit kembali dari luar kota dan mendapati rumah sepi. Mbak Rini yang menyambutnya dengan wajah panik segera menceritakan semuanya. Ibu Amelia dilarikan ke rumah sakit tadi malam, Pak. Katanya, kram parah. Hampir pingsan. Sigit terdiam. Matanya membesar, mulutnya mengatup rapat. Untuk pertama kalinya, ada keterkejutan yang nyata di wajahnya. Rumah sakit mana?
Tanyanya cepat. Begitu mendapat alamatnya, Sigit langsung melaju tanpa berpikir panjang. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat Amelia tertidur dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat, nafasnya pelan. Di sisi ranjang, terdapat hasil pemeriksaan yang menyebutkan bahwa kehamilan masih aman, tapi Amelia mengalami stres berat yang memicu gejala fisik berbahaya. Sigit menatap wajah istrinya lama sekali. Dalam diam, ada rasa bersalah yang mengendap perlahan. Ia mengingat malam saat Amelia berkata bahwa dirinya hamil. Ia tidak bicara apa-apa karena tidak tahu harus bicara apa, tapi bukan berarti ia tidak merasa. Ia hanya takut akan perasaan sendiri, takut pada kenyataan bahwa ia mulai peduli. Sigit duduk di tepi ranjang, mengusap dahi Amelia pelan. "Maaf," ucapnya lirih. "Aku yang salah." Amelia tidak bangun, tapi air matanya menetes perlahan dari sudut mata. Ia mendengar. Ia tahu. Dan untuk pertama kalinya, ada kehangatan kecil yang perlahan muncul. Di dalam ruangan yang selama ini hanya berisi luka. Amelia terbangun perlahan, ditemani cahaya lembut dari jendela rumah sakit. Kepalanya masih berat, tubuhnya lemas, tapi suara detak jantung dari monitor, dan aroma antiseptik yang menyengat menyadarkannya akan kenyataan. Ia di rumah sakit. Dan yang lebih mengejutkan, Sigit tertidur di kursi di samping ranjangnya. Lelaki itu tampak kelelahan. Jas kerjanya masih terlipat rapi di sofa kecil, dan kemeja putih yang dikenakannya tampak kusut. Namun yang membuat dada Amelia menghangat adalah posisi tangan Sigit yang tetap menggenggam jemarinya, bahkan dalam tidur. Air mata mengambang di pelupuk mata Amelia. Ia tidak tahu apa yang terjadi selama ia tidak sadar, tapi kehadiran Sigit di sana, pada saat ia paling rapuh, cukup untuk membangunkan sisi hatinya yang selama ini sudah nyaris beku. Sigit terbangun pelan, seolah tubuhnya tahu bahwa Amelia sudah sadar. Ia menegakkan tubuhnya, mengusap wajah, lalu menatap mata istrinya. "Kamu sudah bangun?" Suaranya parau, seperti sudah lama tidak digunakan. Amelia hanya mengangguk pelan. Pandangannya penuh pertanyaan, tapi mulutnya tidak tahu harus mulai dari mana. "Maaf," kata Sigit akhirnya. Kalimat sederhana itu membuat Amelia terdiam. Bukan karena kata itu tidak cukup, tapi karena Amelia tahu Sigit tidak pernah mudah dalam mengucap maaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa begitu diam selama ini." Lanjut Sigit. "Tapi waktu kamu pingsan, waktu Mbak Rini telepon, aku takut. Takut kehilangan kamu. Takut kehilangan semuanya." Kali ini Amelia memberanikan diri bicara. Kalau memang takut kehilangan, kenapa diam? Kenapa selalu menjauh? Bahkan saat aku bilang tentang kehamilan ini, Sigit menggigit bibirnya. "Aku kira dengan menjaga jarak, aku bisa menjaga perasaan kita berdua. Aku takut kamu berharap pada sesuatu yang tidak pernah aku janjikan. Tapi kamu juga tidak pernah jujur tentang apa yang kamu rasakan," balas Amelia lirih. Diam panjang membentang di antara mereka. Lalu Sigit menunduk. "Aku mulai peduli," katanya pelan. "Bahkan sebelum kamu bilang tentang bayi ini. Aku nggak tahu sejak kapan. Mungkin sejak kamu mulai tertawa lebih sering di dapur, atau waktu kamu bantu rawat ayah waktu sakit. Aku melihat kamu, bukan sebagai seseorang yang aku nikahi karena perjanjian, tapi sebagai seseorang yang mulai mengisi ruang kosong dalam hidupku." Amelia menggenggam tangan Sigit lebih erat. Kali ini bukan karena ingin memohon perhatian, tapi karena ia merasa ada getar kejujuran di sana, sebuah kehangatan yang selama ini nyaris tak terlihat. "Kamu tahu nggak, aku sampai lupa gimana rasanya diperhatikan," ujar Amelia lirih. "Aku terbiasa menyembunyikan semuanya sendiri. Aku bahkan pernah berpikir, mungkin aku memang hanya pelengkap dalam hidupmu." Sigit menatapnya dengan mata yang memerah. "Kamu bukan pelengkap. Kamu pusat dari semuanya sekarang." Kata-kata itu membuat Amelia tak sanggup menahan tangis. Ia tidak tahu apakah semua ini nyata, atau hanya efek dari tubuhnya yang masih lemah. Tapi pelukan Sigit yang datang beberapa detik kemudian mengukuhkan satu hal.
Ini bukan mimpi. Hari-hari selanjutnya di rumah sakit menjadi momen kecil yang mulai menyulam ulang ikatan mereka. Sigit yang biasanya sibuk dengan dunia kerja, kini duduk berjam-jam di samping Amelia. Ia membacakan buku kehamilan, menanyakan apa yang ingin dimakan, bahkan mencuci buah sebelum menyuapkannya. Amelia tak bisa berhenti kagum melihat perubahan itu. Tapi ia juga menyadari satu hal. Perubahan datang bukan karena tekanan, melainkan karena pilihan. Dan Sigit memilih untuk berubah. Saat akhirnya Amelia diperbolehkan pulang, ia merasa kembali ke rumah yang berbeda. Bukan karena temboknya berubah, atau dekorasi yang diganti, tapi karena aura yang mengalir di dalamnya tak lagi sama. Kali ini, ada harapan yang menyelinap di antara celah luka. Di malam pertama mereka di rumah, Sigit datang ke kamar sambil membawa secangkir susu hangat. Kata Mbak Rini, "Ini bagus buat ibu hamil," katanya, meletakkan cangkir di nakas. Amelia tersenyum. "Kamu belajar dari siapa sekarang?" "Dari kamu," jawabnya ringan. Lalu ada hening yang tidak lagi menyakitkan. "Aku nggak mau kita lanjut dengan sisa-sisa hubungan yang dingin," ucap Sigit akhirnya. "Kalau kamu bersedia, bisakah kita mulai lagi? Bukan sebagai kontrak, tapi sebagai suami istri sungguhan." Amelia menatap wajah Sigit, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang ia lihat justru mata yang mulai lembut, wajah yang tak lagi tertutup, suara yang jujur. "Aku ingin, tapi aku juga masih takut," jawab Amelia pelan. Sigit mengangguk, menerima jawaban itu. "Kita pelan-pelan ya. Aku tahu aku banyak salah, tapi izinkan aku memperbaikinya. Bukan cuma untuk kamu, tapi untuk bayi kita." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka tidur dalam satu ranjang dengan perasaan tenang. Tidak ada embusan dingin dari keraguan. Tidak ada jarak yang tak terlihat. Hanya dua hati yang sama-sama terluka. Mencoba saling sembuhkan. Namun, tanpa mereka tahu, apa yang menanti di depan belum tentu seindah malam itu. Karena cinta yang baru tumbuh, kadang justru diuji dengan badai yang lebih besar. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Rintik yang membasahi jendela menambah suasana syahdu di ruang keluarga. Di atas meja, teh hangat mengepul pelan, menyebarkan aroma melati yang menenangkan. Amelia duduk bersandar di sofa, membelai lembut, perutnya yang mulai membulat. Di sampingnya, Sigit sedang menempelkan bantal kecil di punggungnya. Sungguh, semua terasa hampir sempurna. Mereka kini berbicara lebih sering, tertawa kecil saat membahas calon nama anak, dan saling menunggu waktu pulang. Bahkan sore itu, Amelia sempat membatin, apa ini yang disebut kebahagiaan setelah luka? Tapi kebahagiaan kadang seperti buih. Indah, ringan, namun mudah pecah. Dan Amelia mulai menyadari itu saat nada bicara Sigit perlahan berubah. Seminggu terakhir, Sigit terlihat lebih sering memeriksa ponselnya diam-diam. Malam-malamnya kembali larut, padahal pekerjaan sedang tak begitu padat. Setiap kali Amelia bertanya, Sigit menjawab singkat, "Ada laporan yang harus dicek ulang." Atau, "Klien dadakan, nggak bisa ditunda." Awalnya Amelia mencoba berpikir positif. Mungkin memang kerjaan kantor sedang menumpuk. Tapi, naluri perempuan yang dulu sering diabaikan, kini menjerit pelan di dalam dada. Ia belajar mengenali pola, dan pola itu mulai terasa familiar. Sama seperti dulu. Ketika pernikahan, ini masih sebatas kontrak kering tanpa perasaan. Hingga malam itu tiba. Malam yang membelah kedamaian menjadi serpihan-serpihan rasa sakit. Sigit baru pulang menjelang tengah malam. Wajahnya lelah, kemeja setengah terbuka, dan ada aroma parfum asing yang samar menempel di tubuhnya. Amelia menyambutnya dengan senyum, meski dalam hatinya ada gelombang kecurigaan yang mendesak untuk keluar. "Kamu kerja di luar kantor ya?" tanyanya, mencoba bersikap tenang. "Iya. Ada klien yang minta ketemuan langsung. Nggak bisa lewat telepon." Jawaban Sigit meluncur cepat, terlalu cepat. "Di mana?" Sigit mengerutkan kening.
Kenapa tanya gitu? Cuma pengen tahu. Mungkin nanti aku bisa ikut sesekali. Kalau kamu nggak keberatan, sahut Amelia pelan. Sigit tertawa kecil. Kamu kan lagi hamil. Jangan kecapekan. Istirahat aja di rumah. Lalu Sigit bergegas ke kamar mandi, seolah ingin menenggelamkan pembicaraan di aliran air shower. Tapi Amelia tahu, ada yang disembunyikan. Keesokan paginya, Amelia duduk lama di kamar, memandangi layar ponsel tanpa berniat mengetikkan apa-apa. Namun pikirannya terus mengulang kejadian semalam. Ada kekhawatiran yang tak bisa ia abaikan lagi. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena ia takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia mulai rasakan sebagai rumah. Ia mengambil jaket tipis, lalu pergi ke tempat yang selama ini menjadi tempat curhatnya. Rumah Rini. Rini menyambutnya dengan pelukan hangat, lalu menyeduhkan teh jahe yang harum. Mereka duduk di ruang tamu yang tenang, ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku takut, Rin. Amelia akhirnya buka suara. Aku takut semuanya cuma sementara. Sigit, dia berubah. Tapi sekarang aku rasa dia mulai menjauh lagi. Rini menatap sahabatnya dengan iba. Kamu pikir dia selingkuh? Amelia menghela napas berat. Aku nggak tahu, tapi perasaan ini sama kayak dulu. Dingin, jauh, dan anehnya, justru setelah dia tahu aku hamil. Rini menggenggam tangan Amelia. Mungkin kamu harus bicara langsung sama dia. Jangan simpan curiga sendiri. Tapi, kalau kamu butuh, aku bisa bantu cari tahu juga. Amelia mengangguk. Ia tahu Rini tulus, selalu ada. Tapi di sisi lain, ia merasa terluka karena harus melibatkan orang lain untuk memahami suaminya. Bukankah seharusnya sebuah hubungan dibangun atas kejujuran, bukan rahasia? Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan yang tak terucap. Setiap senyum Sigit terasa hambar. Setiap pelukan seperti rutinitas kosong. Amelia semakin gelisah. Ia tak sanggup bertanya lagi, karena jawaban yang ia bayangkan bisa saja lebih menyakitkan dari diam. Hingga pada suatu malam, saat Sigit tertidur lebih dulu, Amelia memutuskan memeriksa ponsel suaminya. Tangan gemetar, dada sesak, tapi ia tahu, ia tidak bisa terus membiarkan hatinya penuh asumsi. Dan di sana, ada satu nama yang muncul berulang kali, seseorang bernama Dina. Chat mereka terlihat hangat, terlalu hangat untuk ukuran klien. Beberapa pesan bahkan terdengar sangat pribadi. Tentang makan malam, tentang rindu, tentang kenangan masa lalu yang belum usai. Amelia nyaris melempar ponsel itu. Tapi ia hanya terduduk lemas di lantai, menggigit bibir hingga berdarah. Sakitnya bukan cuma karena kata-kata itu, tapi karena ia mulai percaya, karena ia membuka hati. Dan justru saat ia mulai mencintai, luka itu datang seperti tamparan. Keesokan harinya, ia tidak menunggu Sigit bangun. Ia pergi tanpa pamit, mengendarai mobil ke arah yang tak pasti, hanya ingin menjauh dari rasa hancur yang menyesakkan. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Wiper mobil bekerja keras menyapu pandangan yang buram. Namun tidak ada yang bisa menyapu air mata yang mengalir begitu saja. Satu suara terngiang-ngiang di kepalanya, berulang kali, seperti palu. Kenapa aku percaya? Hujan masih menari di balik kaca mobil saat Amelia menepi di sebuah rest area kecil. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya ingin diam, menghindar, menenangkan badai yang berkecamuk di dada. Tangannya gemetar, matanya sembab. Tapi lebih dari itu, hatinya remuk. Ia memejamkan mata, berharap rasa sesak ini bisa luruh bersama hujan. Namun yang ada hanya pertanyaan tanpa jawaban dan bayangan pesan-pesan dari perempuan bernama Dina yang masih melekat di benaknya. Rindu yang belum usai. Kalimat itu menggema, seolah menampar setiap harapannya yang sempat tumbuh rapi bersama cinta yang mulai mekar. Setelah beberapa jam hanya duduk dalam diam, Amelia akhirnya kembali ke rumah Rini. Ia tidak bisa pulang ke rumah yang kini terasa seperti jebakan emosi. Rini menyambutnya dengan panik, tapi Amelia hanya menggeleng dan berkata pelan,
Aku cuma butuh tempat untuk diam. Rini tak banyak tanya. Ia tahu, luka yang dalam lebih sering butuh ruang, bukan nasihat. Sementara itu, Sigit baru terbangun dan mendapati rumah kosong. Ia memanggil nama Amelia beberapa kali, tapi hanya Sunyi yang menjawab. Ada kegelisahan yang mengganjal. Ia mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah yang selama ini coba ia abaikan. Di ruang kerja, ponselnya yang tergeletak di meja menunjukkan notifikasi terakhir. Pesan dari Dina. Lagi. Besok jadi makan malam bareng. Aku kangen ngobrol kayak dulu. Sigit memejamkan mata. Ia tahu, ini waktunya berhenti. Tapi sebelum itu, ia harus menjelaskan semuanya. Pada Amelia. Namun ia tidak tahu, penjelasan mungkin sudah terlambat. Di rumah Rini, malam mulai larut saat Amelia akhirnya membuka suara. Ia duduk di beranda, memandangi lampu jalanan yang temaram. Rin, aku hamil. Dan ternyata aku mulai mencintai dia. Tapi sekarang semua rasa itu kayak dihancurin begitu aja. Rini duduk di sampingnya, menyelimuti bahu sahabatnya dengan selimut hangat. Dulu aku rela nikah karena keluarga, karena keadaan. Tapi sekarang, aku nggak tahu harus pertahankan atau pergi. Amel, Rini menatapnya lekat. Kamu butuh kejelasan. Jangan diam terlalu lama. Kamu bisa patah kalau terus dipendam. Amelia mengangguk pelan. Besok aku pulang. Aku mau tahu semuanya langsung dari mulutnya. Dan keesokan paginya, ia melakukannya. Ia pulang. Sigit tengah duduk di meja makan saat Amelia datang. Tatapan mereka saling bertabrakan. Sunyi menyelimuti ruangan. Tapi bukan karena nyaman, melainkan karena terlalu banyak yang ingin diucapkan, namun tak tahu harus dari mana. Aku lihat pesanmu sama Dina, ucap Amelia akhirnya, dengan nada tenang yang justru terasa menakutkan. Sigit terdiam. Aku nggak akan marah kalau kamu jujur sekarang. Sigit menunduk, napasnya berat, tapi akhirnya ia bersuara. Dina, dia mantan tunanganku dulu. Kami batal nikah karena aku lebih milih ikut perjodohan ini. Dia datang lagi beberapa bulan lalu. Cuman untuk ngobrol, katanya. Aku bodoh karena biarin itu berlanjut. Air mata Amelia mulai jatuh, namun ia tetap duduk tenang. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Sigit menggenggam tangan Amelia yang dingin. Karena aku takut. Takut kamu salah paham. Takut kehilangan kamu. Takut kamu pergi. Padahal aku baru mulai ngerti kalau ternyata aku benar-benar sayang sama kamu. Ucapan itu membuat dada Amelia makin sesak. Bukan karena bahagia, tapi karena kecewa. Kenapa harus tunggu hatinya patah dulu baru ia diakui? Kalau kamu sayang, kenapa kamu masih buka ruang buat masa lalu? Sigit terdiam. Ia tak punya jawaban yang cukup baik. Tapi dalam tatapannya, terlihat rasa bersalah yang tulus. Ia tidak membela diri, tidak menyalahkan. Ia hanya diam, menunggu keputusan perempuan yang kini sedang mengandung darah dagingnya. Amelia berdiri pelan. Aku butuh waktu. Aku nggak bisa langsung percaya lagi. Sigit mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. Ambil waktu yang kamu perlu. Tapi jangan pernah merasa sendirian. Aku akan tetap di sini. Dan Amelia pun melangkah pergi, kembali ke tempat Rini. Tapi kali ini bukan karena ingin menghindar, melainkan karena ingin memulihkan diri, menata hati, dan mencari kembali alasan untuk bertahan atau melepaskan. Malam itu, di kamar tamu Rini, Amelia memeluk perutnya. Ia berbisik lirih. Nak, Mama nggak tahu harus gimana. Tapi Mama janji, apapun yang terjadi, kamu nggak akan. Mama biarkan merasa sendirian. Dan dari kejauhan, di rumah yang sunyi, Sigit duduk menatap dinding kosong. Di tangannya, sebuah pesan baru dari Dina masuk. Tapi kali ini, ia menghapusnya, tanpa membacanya. Hari-hari berlalu pelan, seperti waktu sedang menunggu Amelia membuat keputusan yang selama ini ia hindari. Di rumah Rini, ia mulai menemukan kembali tenangnya pagi hari tanpa rasa gelisah. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya terus bergemuruh. Setiap
Malam, ia bicara sendiri dengan janin di rahimnya, seolah anaknya adalah satu-satunya yang bisa ia percaya. Di matanya, kepercayaan adalah hal paling rapuh di dunia. Sekali retak, tak mudah disatukan kembali. Sigit menghubunginya hampir setiap hari. Kadang mengirim pesan singkat, kadang hanya mengabari bahwa ia menunggu. Tapi Amelia belum siap menjawab. Ia belum tahu apakah hatinya masih cukup kuat untuk bertahan, atau justru terlalu lelah untuk kembali mencoba. Pagi itu, Amelia berjalan menyusuri taman kecil dekat rumah Rini. Angin membawa aroma rumput basah yang mengingatkan dia pada masa kecilnya, saat semua hal terasa lebih sederhana. Di bangku taman, ia duduk, membelai perutnya yang semakin membesar. Harusnya semua ini jadi momen paling bahagia dalam hidupku, bisiknya pelan. Tapi kenapa malah terasa paling menyesakan? Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Saat Amelia menoleh, sosok yang berdiri di sana membuat dadanya berhenti berdetak sejenak. Sigit. Ia berdiri dalam diam, wajahnya lelah, tapi tatapannya tegas. Tidak seperti biasanya. Kali ini ia tidak menyembunyikan apapun. Maaf aku datang, tanpa izin, ujarnya pelan. Aku cuman pengen bicara. Amelia mengangguk pelan. Silakan. Sigit duduk di sampingnya. Jarak mereka masih tersisa. Tapi keheningan di antara mereka kini bukan tentang menjauh, melainkan tentang menata. Aku udah putus semua kontak sama Dina, sejak malam itu. Amelia hanya memandangi jalan setapak di depannya. Diam, aku sadar. Aku pengecut. Selama ini, aku pikir aku harus menjaga jarak dari kamu, karena aku takut kecewain kamu. Tapi ternyata, justru jarak itulah yang bikin aku kehilangan kamu perlahan. Lalu kenapa kamu biarkan dia datang kembali? Kalau kamu sudah milikku, kenapa kamu masih beri ruang untuk orang lain? Tanya Amelia, matanya berkaca. Sigit terdiam sesaat. Karena aku belum benar-benar belajar mencintai. Aku pikir, cinta itu datang tiba-tiba. Tapi ternyata, mencintai itu harus dipilih, harus diperjuangkan, Amelia menunduk. Ia bisa melihat ketulusan itu, tapi luka di hatinya belum kering. Dan luka yang belum sembuh, selalu takut disentuh. Aku nggak butuh janji manis. Aku cuma pengen jadi istrimu, yang dihargai, didengar, dicintai. Bukan sekadar bagian dari kontrak atau kewajiban. Sigit, menghela napas dalam. Kontrak itu, awalnya memang dibuat karena paksaan. Tapi kamu tahu, Mel, sejak kamu bilang kamu hamil, sejak aku lihat kamu tetap bertahan meski aku acuh, semua rasa itu berubah. Ia memandang Amelia, dalam. Aku cinta sama kamu, Mel. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku yakin, dan aku mau perbaiki semuanya. Air mata Amelia jatuh, membasahi pipinya. Tapi bukan karena marah, bukan karena kecewa, melainkan karena harapan yang sempat ia kubur dalam-dalam. Tiba-tiba muncul lagi, namun ia tak ingin langsung menyerah pada perasaan. Aku butuh bukti, bukan cuma kata-kata. Sigit mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku siap. Aku nggak minta kamu langsung pulang, tapi beri aku kesempatan buat buktiin semuanya dari awal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amelia tersenyum kecil. Tipis, lelah, tapi hangat. Baik, kita mulai dari nol. Tapi kali ini, nggak ada lagi kebohongan. Sigit mengangguk, dan untuk pertama kalinya, tidak mencoba menggenggam tangannya. Ia tahu, cinta bukan tentang memaksa, tapi menunggu, dan membuktikan. Malam itu Amelia kembali tidur di rumah Rini. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa berani berharap lagi. Namun takdir seakan ingin menguji keteguhannya. Keesokan harinya, saat ia hendak pergi kontrol ke dokter kandungan bersama Rini, tubuhnya tiba-tiba lemas. Rasa nyeri menjalar di bagian bawah perut, membuatnya menggigit bibir menahan sakit. Rini yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang bersalin darurat, dokter segera mengambil tindakan. Amelia sempat sadar, sempat memanggil nama Rini sambil memegangi perutnya. Selamatkan anakku, tolong. Dan segalanya menjadi gelap.
Beberapa jam kemudian, Sigit datang dengan napas terengah, wajahnya pucat. Di ruang tunggu rumah sakit, ia melihat Rini duduk dengan mata sembab. "Apa yang terjadi?" teriak Sigit. Rini menatapnya, lalu berdiri. "Amel!" "Dia pendarahan. Sekarang masih diobservasi." Sigit terdiam. Dunia seperti runtuh di sekitarnya. Ia merasa tubuhnya lemas. Napasnya sesak. "Amel, dia kuat, kan?" gumamnya lirih. Rini menggenggam bahunya. "Kamu harus ada untuk dia. Kali ini, jangan lepasin lagi." Sigit mengangguk, dengan air mata yang mulai jatuh. Ia tak peduli lagi tentang siapa yang salah. Ia hanya ingin Amelia dan anak mereka selamat. Ia hanya ingin satu hal, kesempatan untuk mencintai dan menjadi suami yang seharusnya. Suara mesin monitor berdetak pelan di ruangan putih itu. Cahaya lampu menyilaukan dinding, sementara bau antiseptik menusuk hidung siapapun yang melangkah masuk. Di atas ranjang rumah sakit, Amelia terbaring lemah. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan tangannya yang terhubung dengan infus nyaris tak bergerak. Sigit duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Wajahnya kusut, matanya bengkak karena kurang tidur. Beberapa kali ia menatap wajah Amelia sambil berbisik, pelan. "Bangun, Mel. Aku di sini. Kamu nggak sendiri." Tak ada respons. Hanya suara mesin dan detak-detik waktu yang terus berjalan seakan tidak peduli dengan perasaan siapapun di ruangan itu. Beberapa jam sebelumnya, dokter keluar dari ruang tindakan dengan wajah serius. Rini segera berdiri, diikuti oleh Sigit yang datang terburu-buru. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya Rini panik. Dokter menatap mereka bergantian. "Amelia mengalami pendarahan hebat. Bayinya masih bisa diselamatkan, tapi keadaannya cukup kritis. Kami sudah melakukan tindakan untuk menghentikan pendarahan, tapi sekarang tinggal menunggu. Apakah tubuhnya kuat untuk pulih?" Sigit merasa dunia runtuh. Ia tak bisa berkata apapun. Hanya mampu mengangguk dan memohon dalam hati agar Amelia bertahan. Sejak saat itu, ia tidak pergi dari rumah sakit. Ia bahkan tidur di kursi sempit di samping ranjang Amelia. Selama 2 hari penuh, ia menjaga tanpa henti, membersihkan wajahnya dengan tisu basah, menyisir rambutnya perlahan, dan memeluk perut Amelia dengan penuh harapan. "Kalau kamu bangun, aku janji, aku nggak akan pernah lagi jadi orang yang kamu kecewakan. Aku akan jadi suami yang bisa kamu banggakan, ayah yang akan kamu percaya." Sigit menunduk, mencium punggung tangan Amelia. Rasa bersalah, cinta, harap, semua bercampur jadi satu. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu dan mencintai tanpa syarat. Dan pada pagi ketiga, Amelia membuka matanya. Lambat, lelah, tapi nyata. Sigit yang saat itu sedang mengganti handuk basah, di dahinya langsung menjatuhkan semuanya dan memanggil namanya dengan suara tercekat. "Mel, kamu dengar aku?" Amelia menoleh pelan. Butuh beberapa detik sebelum kesadarannya utuh. Tapi saat ia melihat Sigit, mata itu basah, dan jiwanya terasa pulang. "Sigit." Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat Sigit tersungkur menangis sambil menggenggam tangan istrinya. "Ya, aku di sini. Aku di sini, Mel." Amelia mencoba berbicara, tapi Sigit menggeleng. "Jangan dulu istirahat. Yang penting kamu selamat. Kamu dan anak kita. Kalian selamat." Amelia memejamkan mata, air matanya mengalir. Bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena di tengah hancurnya hati dan tubuh, ia menemukan satu hal yang tak tergantikan, kehadiran. Beberapa hari kemudian, tubuh Amelia mulai membaik. Ia masih harus rawat inap, tapi kondisinya sudah jauh lebih stabil. Dokter mengatakan, ini adalah keajaiban. Janin mereka bertahan walau hampir kehilangan detak. Sigit tak pernah jauh dari sisi Amelia. Ia membantu mengganti perban, memijat kaki istrinya, bahkan rela tidur di lantai rumah sakit tanpa mengeluh.
Rini sering datang membawakan makanan dan sesekali menggodai mereka dengan senyum penuh arti. Tapi Amelia belum benar-benar membuka pintu untuk kembali, hanya mulai melirik. "Sigit," ucap Amelia suatu sore. "Kalau aku nggak bangun kemarin, kamu akan tetap nunggu?" Sigit tersenyum. Tangannya menggenggam tangan Amelia yang mulai hangat. "Aku akan tetap nunggu. Bahkan kalau kamu nggak pernah bangun sekalipun." Amelia mengangguk pelan. "Aku nggak minta kamu jadi sempurna. Aku cuma minta jadi orang yang bisa aku percaya kapanpun aku buka mata." Sigit mengangguk. "Dan aku akan jadi itu. Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu pantas dapatkannya." Beberapa minggu kemudian, Amelia diperbolehkan pulang. Tapi ia belum pulang ke rumah lamanya. Ia kembali ke rumah Rini untuk sementara waktu. Sigit tak memaksa. Ia tahu kepercayaan bukan untuk dituntut, tapi dibuktikan. Selama masa pemulihan, Sigit mengurus semua kebutuhan kandungan, mengantar ke dokter, menemani senam ibu hamil, bahkan belajar tentang cara menyambut bayi. Ia mulai menulis jurnal harian untuk anaknya. Hal yang diam-diam ia titipkan lewat Rini, agar Amelia membacanya. Dan malam itu, di kamar kecil milik Rini, Amelia membaca halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan Sigit. "Hari ini, aku belajar cara mandiin bayi. Dan aku baru sadar, aku bahkan nggak tahu posisi kepala bayi waktu digendong. Tapi aku janji akan belajar. Karena kamu dan mama kamu berhak dapetin versi terbaik dari aku. Ma, maafin aku ya. Aku tahu aku pernah hancurin kepercayaan kamu. Tapi aku belajar, dan aku berubah. Demi kamu. Demi anak kita." Air mata Amelia menetes di atas kertas. Tangannya gemetar memegang buku kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya tak lagi takut. Keesokan harinya, Sigit mendapat pesan pendek dari Amelia. "Besok sore, jemput aku di rumah Rini. Tapi bukan sebagai laki-laki yang minta maaf. Jemput aku sebagai suami yang siap memulai dari awal." Hati Sigit seperti meledak. Bukan karena kemenangan, tapi karena harapan. Esoknya, ia datang. Dengan tangan kosong, tanpa hadiah, tanpa janji besar. Hanya cinta dan niat yang tulus, Amelia keluar dari rumah Rini, mengenakan gamis longgar berwarna biru laut. Rambutnya digelung sederhana, dan senyumnya, ya Tuhan, senyumnya adalah rumah bagi jiwa yang hilang arah. Tanpa banyak kata, Sigit mengulurkan tangan, dan Amelia, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, menggenggam tangan itu dengan yakin. Minggu pertama setelah Amelia kembali ke rumah terasa seperti memulai kehidupan dari lembar yang benar-benar baru. Rumah itu tak lagi terasa dingin seperti dulu. Tirai-tirai yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka lebar, membiarkan cahaya masuk menyentuh lantai dan dinding. Vas bunga di ruang tamu yang biasanya dibiarkan kosong kini selalu berisi bunga segar, mawar, lili, atau kadang-kadang hanya serumpun melati yang dipetik dari halaman kecil belakang rumah. Sigit berubah. Bukan hanya karena ia ingin menunjukkan bahwa dirinya layak dimaafkan, tapi karena kehadiran Amelia yang kembali telah membangkitkan sesuatu yang selama ini tertidur dalam dirinya. Kerinduan akan makna rumah, makna keluarga, dan makna cinta. Yang sebenarnya, Amelia pun berubah. Ia tak lagi diam, tak lagi membatasi jarak. Ia mulai berbicara, mulai bercerita, mulai membuka dirinya untuk sebuah hubungan yang sebelumnya hanya sebatas peran. Dan yang paling terasa dari perubahan itu adalah kehangatan. "Sig, kamu yakin ini bisa dirakit sendiri?" tanya Amelia suatu malam saat melihat suaminya duduk bersila di lantai, sibuk dengan sekrup dan kayu rangka tempat tidur bayi. Sigit mendongak, wajahnya berkeringat tapi matanya berbinar. "Yakin dong, ini bukan cuma tempat tidur bayi, ini simbol komitmen seorang ayah." Ia lalu tertawa kecil. "Lagi pula kalau aku salah rakit, paling-paling si kecil nanti tidur miring." Amelia tersenyum. Ia duduk pelan di sofa, menatap suaminya yang berjuang sendiri dengan penuh semangat. Pemandangan itu sekilas tampak sederhana, tapi baginya sangat berarti. "Kenapa kamu berubah, Git?
Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Tapi ia memang penasaran. Tak bisa membohongi dirinya bahwa rasa itu, meski mulai tumbuh kembali, tetap menyimpan takut yang belum sepenuhnya hilang. Sigit menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh, menatap Amelia lama. Karena aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Karena waktu kamu terbaring di rumah sakit, aku sadar bahwa hidup ini nggak berarti apa-apa kalau kamu nggak ada di dalamnya. Dulu aku pikir aku bisa menjalani ini tanpa cinta. Tapi ternyata, sejak awal, aku memang mencintaimu, cuman aku terlalu takut buat ngakuin. Amelia terdiam. Hatanya hangat. Tapi ia juga tahu, cinta yang diucapkan belum tentu sama dengan cinta yang dijalani. Namun, malam itu, ia memilih untuk percaya. Bukan karena Sigit telah berubah sepenuhnya, tapi karena kini, mereka berjalan bersama, bukan lagi sendiri-sendiri. Hari-hari berlalu. Perut Amelia makin membesar, dan rutinitas mereka makin padat. Pemeriksaan ke dokter, belanja perlengkapan bayi, membaca buku persiapan melahirkan, sampai debat kecil soal nama anak. Kalau cowok, gimana kalau namanya Raditya? Usul Sigit sambil mengaduk teh hangat di pagi hari. Amelia menaikkan alis. Kenapa harus itu? Karena artinya cahaya, Mel. Dan kamu tahu, kamu dan anak ini udah jadi cahaya buat hidup aku. Amelia tertawa pelan. Gombal banget sih kamu sekarang. Tapi di balik tawanya, ada rasa yang diam-diam tumbuh subur. Ia tak lagi bertanya apakah cinta Sigit sungguh nyata, karena perlakuan Sigit sudah lebih dari cukup jadi jawaban. Namun perjalanan cinta tak pernah sepenuhnya mulus. Suatu malam saat Amelia terbangun karena merasa nyeri di perut, ia panik. Sigit pun segera mengantar ke rumah sakit. Dokter memeriksa dan memastikan bahwa kontraksi itu masih palsu, tanda bahwa tubuh mulai mempersiapkan diri menghadapi persalinan dalam waktu dekat. Setelah pemeriksaan selesai, Sigit terlihat lebih tenang. Tapi Amelia justru menangis pelan saat mereka duduk berdua di ruang tunggu. Aku takut, Git. Takut kalau aku nanti gagal jadi ibu. Takut kamu kecewa. Sigit menatapnya, lalu menarik tubuh Amelia ke dalam pelukannya. Kamu nggak sendiri. Aku ada. Kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng tumbuh. Aku juga takut, Mel. Tapi ketakutan ini justru bikin aku sadar kalau cinta itu bukan soal selalu tahu, tapi soal selalu mau bersama. Amelia memeluk balik dengan tubuh gemetar. Di dalam pelukan itu, semua rasa takutnya seolah luruh. Ia tahu kini, rumah bukan lagi bangunan, tapi pelukan Sigit dan kebersamaan mereka. Hari demi hari, rasa sayang itu tumbuh tanpa mereka sadari. Amelia mulai menulis kembali, menumpahkan isi hatinya dalam jurnal kecil yang dulu sempat ia tinggalkan. Sigit sering membacanya diam-diam, lalu membalasnya dengan tulisan di halaman kosong yang lain. Mereka berbicara lewat tulisan, tertawa lewat masakan, dan mencinta lewat kesederhanaan. Dan menjelang hari-hari kelahiran bayi mereka, hubungan itu telah tumbuh kokoh. Dibangun dari luka, dikuatkan oleh maaf, dan dihiasi oleh harapan yang tak lagi takut patah. Pagi itu, saat mereka berdua duduk di teras, ditemani secangkir teh dan suara burung gereja, Amelia menyandarkan kepalanya di pundak Sigit. Kita udah sejauh ini ya. Sigit mengecup ubun-ubunnya. Dan akan terus jalan. Sampai nanti anak kita baca kisah ini dan tahu bahwa cinta bisa datang dari dua orang yang awalnya nggak saling punya apa-apa, selain keberanian untuk tetap bertahan. Suasana di rumah sakit pagi itu terasa berbeda. Tak ada suara gaduh atau langkah tergesa, hanya detak jam di dinding dan napas gelisah Amelia yang duduk di kursi roda, menahan nyeri sambil menggenggam erat tangan Sigit. Wajahnya pucat, peluh membasahi, pelipisnya, dan sesekali ia memejamkan mata menahan kontraksi yang semakin intens. Sementara itu, Sigit tampak panik, tetapi berusaha tetap tenang di depan istrinya. Hatinya seperti diremas, antara cemas, takut, sekaligus tak sabar. Mel, sebentar lagi ya. Kita udah deket banget. Ucapnya pelan sambil mengelus punggung tangan. Amelia,
Amelia menoleh, matanya berkaca. Kalau nanti aku kenapa-kenapa, kamu harus kuat, Git. Ucapan itu langsung membuat Sigit terdiam. Matanya membelalak, menolak kemungkinan buruk yang bahkan tak ingin ia bayangkan. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu dan anak kita. Kalian berdua akan baik-baik aja. Aku yakin. Suaranya bergetar, tapi ia memaksakan senyum. Kita udah sejauh ini. Kita nggak akan kalah sekarang. Amelia hanya mengangguk pelan, lalu kembali memejamkan mata saat perutnya kembali menegang. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi akhirnya terdengar dari balik pintu ruang bersalin. Tangisan yang memecah hening, sekaligus memecahkan air mata yang sejak tadi tertahan di mata Sigit. Ia berdiri di luar ruangan dengan jantung yang berdetak tak karuan. Lalu, saat seorang perawat keluar sambil tersenyum dan berkata, "Selamat, anaknya laki-laki, sehat," tubuh Sigit lemas. Bukan karena lelah, tapi karena kelegaan yang begitu besar memenuhi seluruh dadanya. Tak lama kemudian, ia diizinkan masuk ke ruangan. Amelia terbaring di ranjang, wajahnya lelah tapi bercahaya. Di pelukannya, seorang bayi mungil dibalut selimut putih. Matanya tertutup rapat, kulitnya kemerahan. "Mel." Suara Sigit tercekat saat mendekat. Ia menatap anak itu, kemudian istrinya, lalu kembali ke anak mereka. Amelia tersenyum, meski matanya berat. "Ini, anak kita." Sigit duduk di tepi ranjang, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi bayi itu. Saat jari-jarinya menyentuh kulit mungil itu, air matanya tak bisa dibendung. Ia tak pernah menyangka cinta bisa begitu nyata. Wujudnya, disinilah hasil dari semua perjuangan mereka. Lahir dalam bentuk paling suci. "Namanya siapa?" tanya Amelia pelan. Sigit menatapnya, lalu berkata, "Kalau kamu setuju, aku pengen kasih dia nama Harindra, cahaya yang membawa ketenangan." Amelia mengangguk, pelan, lalu membisikkan, "Nama yang indah." Hari-hari setelah kelahiran Harindra menjadi lembaran baru dalam kisah cinta mereka. Amelia belajar menyusui, begadang setiap malam, meraba-raba cara menenangkan bayi yang menangis. Sementara Sigit, yang dulu bahkan tak tahu bagaimana cara memegang bayi, kini bisa mengganti popok sambil menyanyi pelan. Mereka berdua menjadi pasangan yang bukan hanya belajar menjadi orang tua, tapi juga saling mengenal satu sama lain dari sisi yang sama sekali baru. Pernikahan mereka, yang dulu hanya kontrak tanpa cinta, kini tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Amelia mulai menulis di blog pribadinya, bercerita tentang perjalanan cinta yang tak biasa, bagaimana ia sempat menyerah, dan bagaimana ia menemukan bahwa kadang cinta bukan datang dari awal, tapi dari keberanian untuk bertahan. Tulisannya banyak dibaca orang. Komentar-komentar masuk dari para perempuan yang merasa senasib, dari laki-laki yang tersadar akan makna rumah, dari pasangan yang nyaris menyerah. Ia menjadi inspirasi. Tapi yang paling penting, ia menjadi dirinya sendiri. Dan Sigit, ia menjadi lebih dari sekadar suami. Ia menjadi sahabat, pelindung, dan seorang ayah yang mencintai dengan sepenuh hati. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, mereka duduk di halaman belakang. Harindra tidur di pangkuan Amelia, sementara Sigit menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. "Aku masih nggak percaya kita bisa sampai sini," gumam Sigit. Amelia tersenyum. "Aku juga. Dulu aku pikir aku cuma menjalani kewajiban. Tapi sekarang aku tahu aku menjalani takdir." Amelia menoleh, menatap wajah suaminya dengan mata yang tak lagi penuh tanya. "Dan aku dulu pikir aku hanya korban dari keadaan. Tapi sekarang, aku tahu, aku justru diselamatkan oleh keadaan itu." Mereka saling tersenyum. Tak ada kata yang mampu menjelaskan sepenuhnya perjalanan panjang ini. Tapi cukup satu, bersama. Bersama, mereka melewati pernikahan tanpa cinta. Bersama, mereka menyulam luka menjadi pengertian. Bersama, mereka membangun keluarga dari puing ketidakpastian. Dan bersama, mereka memilih untuk mencinta, tanpa lagi menoleh ke belakang.
Akhir dari kisah mereka bukanlah kebahagiaan yang sempurna, tapi akhir dari keraguan dan awal dari cinta yang benar-benar menjadi milik mereka.